Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Leonardo dari kelas 1B Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemasaran. Yang pertama, definisi dari pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dengan keuntungan yang bisa didapatkan. Selanjutnya masuk ke fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yang pertama adalah pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua ada riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan hingga keinginan, dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Selanjutnya, distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatu seperti armada keuangan dalam proses distribusi. Fungsi terakhir adalah layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, kita memasuki jenis-jenis pemasaran. Jenis pemasaran yang pertama adalah branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Selanjutnya, iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Yang ketiga ada multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Yang terakhir adalah internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Selanjutnya kita memasuki strategi pemasaran. Apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat? Selain menjaga kualitas produk, beberapa hal lain bisa dilakukan dengan menerapkan teknik pemasaran yang baik dan benar. Di sini kita akan belajar bagaimana cara pemasaran atau cara memasarkan produk yang baik dan benar. Kita akan membahas 7 cara memasarkan produk terbaik yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk bisnis. Yang pertama
adalah ketahui target pasar Anda sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Kita harus benar-benar mengenali pasar. Kuasailah target pasar kita. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar, semakin besar peluang untuk mencapai kesuksesan. Contohnya, jika Anda bergerak di bagian pakaian remaja perempuan, maka kita dapat menargetkan pasar Anda dengan penyesuaian pada produk yang diproduksi, seperti perempuan yang masih sekolah dan berumur 12 sampai 18 tahun. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju. Media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram dan Facebook adalah salah satu cara memasarkan produk lewat internet. Biasanya untuk kita yang punya usaha online atau bisnis online akan sering melakukan pemasaran lewat media sosial. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran di media sosial. Dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Sosial media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk mereka, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Dalam pemasaran media sosial, Anda juga dapat berkolaborasi dengan influencer. Ini adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen. Banyak orang yang menggunakan influencer di sosial media untuk mempromosikan produknya. Biarkan pengikut mereka mengetahui produk Anda melalui influencer. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seorang konsumer belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Sebuah perusahaan bisa saja memilih event atau langsung menawarkan sampel dan contoh gratis secara door-to-door kepada calon konsumennya. Jika produk tersebut berupa jasa atau media digital, maka perusahaan dapat menawarkan free trial atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen mengetahui sebuah produk. Yang keempat, ada memilih tempat strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu contoh strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan dan untuk menjangkaunya. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk menjual kebutuhan perlengkapan anak kos, maka berjualan di dekat area kampus atau tempat sekolah akan membuat kemungkinan produk Anda cepat laku dan terlihat. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, kita harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Ini adalah salah satu contoh cara juga strategi pemasaran produk yang bisa dicoba. Dengan adanya insentif ini, secara tidak langsung, perusahaan memenangkan dua pihak sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Rekomendasi produk ini menjadi strategi pasar yang digunakan hampir semua produk. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen Anda adalah apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat. Mengingat konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan, mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya Anda memberi penghargaan kepada para konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Salah satunya dengan cara menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Hal ini cukup efektif menjadi cara pemasaran produk, maka karena produk jenis ini mengandalkan loyalitas pembelinya untuk bertahan di dunia bisnis. Yang terakhir adalah manfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut.
Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran mulut ke mulut. Dengan cara ini, tim pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Strategi pemasaran sangat dibutuhkan agar produk yang Anda jual dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat dan tentu saja mendapat banyak konsumen. Jika Anda tetap fokus pada hal yang satu ini, tentu saja penjualan Anda akan semakin meningkat. Jadinya, agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat, maka produsen perlu memperhatikan hal berikut, yaitu beberapa hal yang saya sebutkan di atas tadi. Karena strategi promosi langsung dapat dilakukan menggunakan beberapa hal yang sudah disebutkan seperti lewat media sosial, pemilihan tempat usaha yang strategis, hingga menggunakan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.